Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Abu Nawas membuat manusia bertelur. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun jebakan perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaringan muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja bersama para menteri sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore yang cerah ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, dia berkata kepada para menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah ceria. "Apakah itu, wahai paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Baginda Raja dan para menteri sudah datang terlebih dahulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir telur dibagikan kepada para menterinya, 1 butir untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja bersama para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau berkata kepada Abu Nawas, "Saya mengundang Anda mandi bersama karena ingin mengajak Anda ikut dalam permainan," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Kita sekali-kali melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka dia harus dihukum," kata Baginda. Abu Nawas tidak berkata apa-apa, wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam, kemudian naik ke atas bersama dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam.
Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah menyiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang meski berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Keras sekali sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan kata Abu Nawas sambil tersenyum merasa hormat. Kalau begitu Anda harus mengencam, kata Baginda bangga. Tunggu dulu wahai tuanku yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi hai Abu Nawas, kata Baginda tak sabar. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur hamba tentu mampu, tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Kukuruyu, kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata-kata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak merubah menjadi merah padam karena malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan para menteri segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa memikir sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan. Begitulah ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas, ketika Raja Harun ingin punya istana di atas awan. Sebagai Raja, Harun Ar-Rasyid kerap kali memiliki keinginan tak terduga yang sesungguhnya mustahil untuk diwujudkan, dan orang yang selalu diminta mewujudkan keinginan sang Raja adalah Abu Nawas. Bukan Abu Nawas namanya jika mundur dari permintaan yang ditunjukkan kepadanya, apalagi titah raja. Adapun rencana Baginda kali ini adalah memiliki sebuah istana di awang-awang atau awan. Karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah mendirikan bangunan-bangunan yang luar biasa. Raja lalu mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Setelah bertemu, Baginda mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita lucu, Baginda lalu mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda. Abu Nawas mendadak kaget bukan kepalang. Ia lalu menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang tidak lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah tidak merupakan hal yang mustahil dikerjakan.
Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, gumam Abu Nawas. Hari-hari berlalu, seperti biasa tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali memikirkan bagaimana membuat baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di atas awan. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas kemudian berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Inilah yang kemudian menjadi ide untuk Abu Nawas. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, baru Abu Nahar melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengampung di angkasa, penduduk negeri gempar seketika. Baginda Raja girang tak terkira. Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Paduka yang mulia, istana pesanan paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas, kata baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke sana, tanya baginda. Dengan tambang paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenang. Kalau begitu siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat, kata baginda. Hamba paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun, kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Baginda menanyakan lagi. Dengan menggunakan sayap paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata baginda yang terus-menerus mendesak Abu Nawas. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu, tanya baginda yang mulai terpancing emosi mendengar jawaban Abu Nawas. Ya baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu? Tanya baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya, sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada baginda raja. Tanpa menoleh, baginda raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas, melihat istana terapung-apung di awan. Begitulah ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Cerita Abu Nawas ingin menjadi pengacara. Suatu hari raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. Apa masalahmu tuan? Cobalah ceritakan padaku, kata sang raja. Nama saya Abu Sukun, orang miskin. Di sebelah rumah saya ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh saya membayar uang karena saya dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana saya bisa menghindari bau makanannya sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah saya tuanku, kata Abu Sukun.
"Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan?" tanya raja. "Sudah, tuanku. Namun hakim telah menghukum saya untuk membayar 100 dinar atau permintaan orang kaya itu. Saya tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti saya, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" jawab Abu Sukun dengan sedih. "Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kamu bersalah dan harus membayar dendanya," kata raja. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja, "Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi supaya mendapat keadilan." "Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik," kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam, Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. "Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya diberikan kepada Anda agar kasus ini saya menangkan," kata si kaya. Raja terkejut dan marah. "Besok kita harus pergi ke pengadilan dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka," kata Abu Nawas. Hari berikutnya di pengadilan, hakim Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti, Abu Sukun semakin gemuk sementara saya semakin kurus. Tidak adil dan saya merekomendasikan Abu Sukun untuk membayar 100 dinar keping untuk kerusakan, kata orang kaya. Di pengadilan, Abu Nawas adalah pengacara Abu Sukun. Abu Nawas berkata, "Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja, sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini dikompensasikan dengan menukar 100 keping dinar," kata Abu Nawas. Sementara uang 100 dinar harus diberikan kepada Abu Sukun karena difitnah, dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar koruptor dari orang kaya, kata Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. "Benar Abu Nawas, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam," kata sang raja. Raja Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. "Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka," kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja senang dan memberi banyak hadiah kepada Abu Nawas. Cerita Abu Nawas selanjutnya, Abu Nawas dan 5 butir telur dibagi untuk 3 orang. Pada suatu hari, sang raja tiba-tiba merasa rindu untuk bertemu dengan Abu Nawas. Tetapi sang raja ingin menemui Abu Nawas bukan di istananya, melainkan di rumah Abu Nawas. "Wahai penjaga, hari ini aku ingin pergi ke rumah Abu Nawas, dan sekarang ambillah kuda yang terbaik," kata Raja Harun al-Rasyid. Pengawal pun meminta penjaga kuda untuk menyiapkan kuda terbaik dan memilih kuda putih dan gagah dan terlihat sangat sehat. Setelah kuda putih itu siap, raja segera menungganginya. Dengan gagah berani, raja memasuki kota. Raja menemukan pemandangan yang bagus. Kota dengan tatanan bangunan yang rapi dan yang jalan mulus. Tak lama kemudian rombongan raja sudah mendekati rumah Abu Nawas. Namun Abu Nawas sebenarnya sudah tahu akan didatangi raja.
Infonya didapat dari tetangga. Untuk itu, Abu Nawas keluar menyambut raja. Abu Nawas keluar dengan handuk di kepalanya. Dia duduk di trotoar melihat raja. Sang raja tertarik dengan sosok laki-laki berikat kepala handuk itu dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas kepadanya. "Siapa kamu?" tanya raja. "Aku adalah dewa bumi," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Yah, karena kamu adalah dewa bumi, pasti kamu bisa mengangkat mata prajurit. Jika kamu tidak bisa, kamu akan dipancung," kata raja. "Berarti raja tidak mengerti apa yang aku maksud. Aku bukanlah dewa langit, melainkan aku dewa bumi. Jika kamu ingin mata pendekar kurus menjadi hebat, kamu harus bertanya kepada dewa langit, karena dialah yang mengurus semua masalah dari pusar ke atas," jawab Abu Nawas. "Kalau minta bantuan saya, urusan saya semua yang turun pusar karena saya adalah dewa bumi," jelas Abu Nawas lebih lanjut. Setelah itu Raja Harun Ar-Rasyid berbicara dengan Abu Nawas selama beberapa waktu. Raja sangat terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki Abu Nawas. Setelah puas bercakap-cakap, Abu Nawas diperbolehkan pulang. Namun beberapa hari kemudian raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Salah satu selir raja telah merebus 5 butir telur dan raja mengajak Abu Nawas makan bersama. "Aku ingin kalian membagi 5 telur dengan adil dan tanpa harus memecahkannya untuk untuk kita bertiga," kata raja. Tanpa ragu, Abu Nawas mengambil ke-5 butir telur itu dan berkata, "Yang mulia, ini untuk yang mulia karena Anda sudah punya 2 butir. Saya juga sebutir. Sedangkan yang 3 ini untuk istri Anda karena dia tidak punya siapa-siapa di bawahnya." Sejenak raja terdiam. Sesaat kemudian raja tertawa terbahak-bahak dan baru mengerti perkataan Abu Nawas itu. Jawaban Abu Nawas pun riang hati sang raja, dan setelah makan telur, Abu Nawas disuruh pulang dan diberi hadiah. Kisah Abu Nawas hina raja. Kisah Abu Nawas menghina raja malah dapat diberikan hadiah, bukan mendapatkan hukuman. Pada suatu hari, konon Abu Nawas menghina Raja Harun Al-Rasyid. Bukannya kena hukum atau marah, Abu Nawas malah dapat hadiah. Suatu ketika Raja Harun Al-Rasyid dalam sebuah perjalanan. Dalam perjalanan tersebut sang raja merasakan sakit perut dan ingin membuang hajat. Pada masa itu belum dikenal tempat buang hajat bernama toilet. Raja Harun Ar-Rasyid memerintahkan prajuritnya untuk mengantarkan dirinya ke sungai untuk buang hajat. Sampai di sungai, sang raja akhirnya buang hajat di tengah air yang mengalir deras. Pada waktu bersamaan, masyarakat sudah paham bahwa sangat dilarang keras buang hajat di bagian hulu sungai tersebut. Dikhawatirkan kotoran akan mengalir ke arah raja. Bagi yang melanggar pastinya akan mendapat hukuman berat. Namun, Abu Nawas tak merisaukan kebiasaan tersebut. Dengan santai, Abu Nawas buang hajat di hulu sungai di mana raja juga sedang membuang hajat. Kotoran Abu Nawas akhirnya mengalir ke hilir dan mengenai sang raja. Raja kaget bukan kepalang dan naik pitam. Raja kemudian meminta prajurit menyusuri sungai dan menangkap orang yang buang hajat di depan. Tak butuh waktu lama, prajurit akhirnya menangkap Abu Nawas yang sedang buang hajat. Prajurit kemudian membawa Abu Nawas menghadap sang raja. Atas perbuatan tersebut, Abu Nawas terancam mendapat hukuman.
Namun Abu Nawas protes kepada raja, kenapa harus ditangkap? Raja pun akhirnya menjawab, Abu Nawas dianggap telah menghina raja karena buang hajat di depan raja. Kamu tak memiliki tata krama, buang hajat di depanku hingga kotoranmu mengenaiku, bentak raja. Raja sepertinya salah paham, jawab Abu Nawas. Tak usah banyak alasan, kamu harus dihukum, ujar raja. Saya melakukan ini agar bisa menghargai engkau Baginda, jawab Abu Nawas. Mendengar alasan Abu Nawas, Harun al-Rasyid dibuat tertegun. Kenapa perbuatan kamu buang hajat seperti itu dibilang menghormati aku? Tanya raja. Begini raja, selama ini jika raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama prajurit, tidak ada di antara mereka yang berani mendahului jalan raja. Begitu juga dengan saya, ketika saya ikut rombongan raja, posisi ketika berjalan tidak berani mendahului raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada raja, kata Abu Nawas. Ya bagus, tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya raja. Begini raja, saya menghormati engkau tidak setengah-tengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di hulu sungai agar kotoran saya tidak sopan kepada kotoran raja, karena sudah berani berjalan mendahului kotoran raja. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran raja, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja tersenyum dan tidak jadi marah ataupun menghukum Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.